Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Nazib dari kelas KPI 2D ingin menjelaskan kitab Ta'lim wa Ta'lim tentang pasal niat pada waktu belajar. Faslun fi niyati fi hali ta'allum. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala, faslun fi niyati fi hali ta'allumi, satu pasal tentang niat pada waktu belajar. Pasal ini menjelaskan niat untuk orang-orang yang sedang menempuh perjalanan menuntut ilmu. Summa labudda lahu minan niyati. Kemudian semestinya bagi pelajar adanya niat. Zamani ta'allumil ilmi, pada waktu belajar ilmu. Idin niyatu, karena niat itu hiya adalah al aslu, pokok, fi jami'il ahwali, dalam segala hal. Jadi di sini menekankan untuk seluruh penuntut ilmu agar dalam menuntut ilmunya ada niat yang baik, karena niat ini menjadi pokok dalam segala hal. Al aslu fi jami'il ahwali. Liqaulihi alaihi assalatu wassalam, ada sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi innamal a'malu binniyati, hadisun shahihun. Innama, hanyalah, al-i'malu, perbuatan baik itu, binniyati, dengan niat. Hadisun shahihun, hadis yang sahih. Nah, maksudnya Nabi juga bersabda innamal a'malu binniyati, perbuatan yang baik itu karena niatnya. Ketika niatnya baik, ya hasilnya bakal baik, perbuatannya bakal baik, hasilnya juga, nilainya juga bakal baik, akan membuahkan pahala. Tapi ketika niatnya buruk, maka nilainya juga akan buruk. Semua juga tergantung. Kemudian wa'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah juga, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'mali dunya. Kam, banyak sekali, min a'malin, dari perbuatan, yatasawwaru, yang menyerupai atau yang berbentuk, bi surati a'mali dunya, seperti bentuk perbuatan dunia, wa yasiru, tapi menjadi bi husnin niyati, dengan baiknya niat, min a'malil akhirah, menjadi amal-amal akhirat. Nah, jadi kata Nabi, banyak sekali amal-amal perbuatan yang bentuknya itu duniawi, tapi dengan baiknya niat, dengan bagusnya niat, amal tersebut nilainya nilai akhirat. Contohnya bekerja kan itu amal yang berbentuk duniawi, tapi ketika niatnya untuk beribadah, ketika niatnya untuk menafkahi anak istri, otomatis nilainya juga, hasilnya juga akan berbentuk ukhrawi, akan bernilai pahala. Kemudian wakam min amalin, dan banyak sekali, min amalin, dari perbuatan, yatasawwar, yang berbentuk bisuratin amalil akhirah, dengan bentuk amal-amal akhirat, summa yasiru, kemudian menjadi min amali dunia, amal-amal dunia, bisu'in niyati, karena jeleknya niat. Ini sebaliknya, yang tadi amal dunia menjadi amal akhirat, ini banyak juga amal akhirat yang menjadi nilai dunia. Contoh, sholat ini kan amal yang berbentuk ukhrawi atau akhirat. Dikarenakan niatnya buruk, niatnya busuk, ingin dipuji teman lah, ingin dilihat orang lain, maka amal tersebut akan nilainya duniawi. Kemudian wayan bagi ayyan wiya al muta'allimu bi thalabil ilmi, dan semestinya atau penting, ayyan wiya al muta'allim, hendaklah berniat kepada pelajar bi thalabil ilmi, dalam mencari ilmu. Niatnya bagaimana? Niatnya apa? Yaitu ridhallahi ta'ala, yang pertama mencari keridhaan Allah Ta'ala. Buat apa kita mencari ilmu? Buat apa kita mengamalkan ilmu kalau kita tidak diridhoi Allah?
Kemudian wadarul akhirah, dan keselamatan di akhirat. Percuma kan kita menuntut ilmu banyak-banyak di dunia, capek-capek menuntut ilmu, tapi di akhirat tidak selamat. Kita malah masuk neraka atau disiksa dengan yang sangat kejam. Wa izalatul jahli, dan menghilangkan kebodohan. Ya apalagi kita kan belajar menuntut ilmu itu ingin menghilangkan kebodohan. An-nafsihi, dari diri. Wa ansa'idil juhali, dan dari semua orang-orang yang bodoh. Wa ihya ad-dini, dan berniat untuk menghidupkan agama. Wa ibqa al-islami, dan mendirikan Islam. Fa inna baqa al-islami, karena sesungguhnya kokohnya Islam bil ilmi, itu dengan ilmu. Ketika ilmunya kokoh, orang-orangnya berilmu, Islam juga bakal kokoh dengan ilmu tersebut. Nah, makanya saya dulu pernah ketika mau belajar itu suka bernazam sebelum melakukan pembelajaran. Yang nazam itu gini, bahasa Sunda. Dupingani adano seena opat perkawis ijimiat, karena Allah lakon bayan. Kadua niat micen kabodohan awak abdi, supaya janten selamat dunia akhirat. Katilu namun tos timuniat bade dilakonan kusorangan sareng sadaya rencana. Kaopat niat ngaos ngahirup agamina Kanjeng Nabi utusan ilah. Nah itu. Jadi intinya untuk pelajar-pelajar yang sedang menuntut ilmu, jangan lupa tanamkan dalam hati niat yang baik. Niat ingin mendapatkan ridho Allah, niat ingin selamat di akhirat, niat menghilangkan kebodohan, niat ngaji ini itu untuk memperkokoh Islam, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena ketika kita belajar tidak didasari dengan niat, ya nanti hasilnya juga tidak akan maksimal. Oke, saya dalam kuatnya, saya akan menjelaskan mengenai huruf mabani dan huruf mabni. Tentunya apa sih huruf? Huruf dalam bahasa Arab didefinisikan sebagai berikut. Ma yatarkum kalimata au kalimatun la yafhama maknaha illa ma'abliha. Huruf adalah unsur yang merangkai kata yang tidak dipahami maknanya sebelum terangkai dengan unsur lain. Nah, dari pengertian di atas dapat huruf ada unsurnya di kata kecuali bila dengan berdasarkan kategori juga ada mabani, ada huruf ini huruf seperti ini juga disebut atau beda. Huruf ini akan berarti tidak termasuk dalam pembahasan. Tadi huruf pakai sebuah kata. Jadi dikatakan huruf jadi itu kesalahan bahkan itu banyak satu data tersebut, alifnya, baknya, taknya, dan disebut huruf hijaiyah. Ini tidak termasuk kategori kata, jadi tidak ada maknanya saja. Cuman alif aja, ba aja dilakai jadi sebuah kata. Yang kedua ada huruf ma'ani. Huruf ma'ani ini yaitu huruf yang pada prinsipnya membawa makna yang melekat pada dirinya. Mempunyai makna tersebut belum bisa dipahami sebelum dirangkaikan dengan kata yang lain. Jenis huruf inilah yang menjadi salah satu kategori huruf dalam pemberian kata dalam bahasa Arab. Nah, jadi huruf ma'ani mah ada maknanya, tapi tidak bermakna jelas. Maknanya belum cukup konkret ketika tidak disandingkan dengan huruf-huruf lain, dengan kata-kata lain.
Seperti sekarang huruf jar itu termasuk huruf mana? Seperti huruf jar yaitu min, ila, an, itu kan tidak akan bermakna jelas, tidak akan arti ketika tidak disandingkan dengan kata lain. Seperti minal madrasah, dari sekolah, itu kan sudah jelas tidak. Ketika minnya saja tidak akan jelas. Kemudian atau wawnya dan salam artinya. Kan ketika disambungkan dengan huruf yang lain kayak madrasah dan sekolah, itu kan ada makna lain gitu yang bisa mengubah. Kemudian seperti amil nawasin dan seterusnya. Itu seperti an, inna, anna, itu huruf-huruf ma'ani yang memang mempunyai makna, mempunyai arti, tapi tidak akan bermakna jelas, tidak akan bermakna konkret ketika tidak disandingkan dengan kata yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.